Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Nur Aryani dengan NIM 20030200060 dari kelas 6B FAI. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS saya pada mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pendidikan Islam. Teman-teman yang dirahmati Allah, seperti yang kita tahu bahwa sejarah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun, yang artinya pohon. Sejarah menurut istilah adalah peristiwa yang terjadi di masa lalu atau masa lampau yang bisa kita pelajari dan kita selidiki untuk masa yang sekarang dan masa yang akan datang. Lalu di sini saya akan membahas tentang perang Hunain. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang sudah tahu gitu ya bagaimana kisahnya perang Hunain dan ada yang belum. Nah, bisa disimak video ini ya. Jadi, perang Hunain itu adalah perang yang terjadi di kota Hunain. Nah, kota Hunain ini terjadi di antara kota Mekah dan kota Thaif. Nah, sebagaimana yang kita tahu, setelah terjadinya Fatu Mekah, itu sangat menggemparkan dan menggentarkan kota Arab, negeri Arab. Lalu di Jazirah Arab ini ada beberapa kabilah-kabilah yang ada di sana. Nah, kabilah-kabilah yang kecil atau kabilah-kabilah yang lemah ini, mereka berbondong-bondong untuk berbaiat kepada Rasulullah SAW dan masuk Islam. Nah, tetapi di Jazirah Arab memiliki juga nih kabilah-kabilah yang besar, kabilah-kabilah yang kuat gitu. Seperti suku Hawazin dan suku Sakif. Nah, kabilah-kabilah ini nih, kabilah-kabilah yang kuat ini, mereka sama sekali tidak mau tunduk atau takluk kepada Rasulullah SAW. Dan bahkan mereka itu langsung menyusun beberapa pasukan mereka bersatu, kabilah-kabilah yang kuat ini, untuk melawan pasukannya Rasulullah SAW. Nah, kabilah yang kuat ini, yaitu tadi suku Hawazin dan suku Sakif dan suku yang lainnya, itu memiliki pasukan yang luar biasa. Nah, pasukan kafir Quraisy ini, yang tadi pasukannya kabilah-kabilah yang besar, kabilah-kabilah yang kuat, mereka dipimpin oleh Panglima Malik bin Auf. Nah, ternyata di perang Hunain ini Malik bin Auf mereka membawa istri-istrinya, anak-anaknya, bahkan hewan ternaknya untuk ikut berperang. Nah, kan lucu ya, ketika perang Malik bin Auf ini malah membawa istri, anaknya, dan hewan ternaknya. Seharusnya kan ketika kita berperang tidak perlu untuk membawa istri-istri mereka, anak-anak mereka, dan hewan-hewan ternak. Tapi sama Malik bin Auf dibawa mereka semua ke medan perang. Nah, lalu di antara pasukan yang begitu banyak yang dibawa oleh Malik bin Auf, ada penasihat yang bernama Duraid bin Simmah. Nah, Duraid bin Simmah ini lalu menasihati Malik bin Auf, "Wahai Malik bin Auf, mengapa dengan engkau? Mengapa ketika perang ini engkau membawa anak-anakmu, membawa istri-istrimu, dan membawa hewan ternak? Padahal ketika nanti engkau memenangkan perang Hunain ini, engkau bisa menjemput istri-istrimu, menjemput anak-anakmu, dan menjemput hewan ternakmu di rumah. Jadi tidak perlu dibawa. Jadi ayo pulangkan anak-anakmu dan istri-istrimu dan hewan ternakmu itu ke rumah." Nah, tapi apa? Tapi Malik bin Auf ini tidak mau memulangkan anak-anaknya dan istri-istrinya serta hewan ternaknya. Nah, tapi Malik bin Auf ini tidak mau mendengarkan nasihatnya Duraid bin Simmah. Seakan-akan Malik bin Auf ini menutup telinga dan bahkan bilang kepada Duraid bin Simmah, "Wahai orang tua, sudah jangan ikut campur dengan urusan para pemuda-pemuda ini." Nah, pada tanggal 6 Syawal tahun 8 Hijriah, pasukannya Rasulullah SAW itu berangkat ke kota Hunain. Ya, tadi Hunain ini terletak pada kota Mekah dan kota Thaif. Nah, ketika di perjalanan pasukannya Rasulullah itu kan membawa pasukan sebanyak 12.000 orang pasukan. Banyak banget ya. Jadi 12.000, bayangkan. Biasanya kaum muslimin tidak sebanyak itu tuh pasukannya. Tapi ini membawa 12.000 pasukan kaum muslimin. Nah, di antara pasukan 12.000 orang ini ada dari kaum Muhajirin dan kaum Ansor ya. Mereka senantiasa dan selalu setia bersama Rasulullah dalam perang apapun gitu ya, mulai dari perang Badar dan sampai perang apapun. Lalu 12 orang pasukan ini yang dibawa sama Rasulullah ternyata tidak semua. Nah, ternyata 12.000 pasukan yang dibawa sama Rasulullah ini
adalah kebanyakan orang-orang yang baru masuk Islam gitu. Jadi mu'alaf. Jadi masih sebentar sekali mereka masuk Islam. Nah, ketika di tengah perjalanan, di antara mereka di pasukan 12.000 itu, mereka merasa nyaman, merasa aman, dan mereka berkata, untuk perang ini pasti kita akan menang karena jumlah kita yang sangat amat banyak, ada 12.000 orang. Kita nggak akan kalah di perang ini. Begitu kata orang-orang yang baru masuk Islam ini. Nah, Rasulullah yang mendengar itu sudah punya firasat yang gak enak gitu ya, karena mereka sombong atas jumlah yang mereka miliki. Sedangkan perang Badar, ya, perang yang melawan pasukan kaum muslimin ini kan 300, pasukan musuh ada 1000, tapi menang yang 300 gitu ya. Jadi di sini Rasulullah memiliki firasat yang kurang enak. Ketika Rasulullah ini masih di pertengahan perjalanan, ternyata pasukannya Malik bin Auf atau suku Hawazin dan suku Qaif ini ternyata mereka sudah sampai di Hunain, sudah sampai di medan perang, dan ternyata mereka menyusun strategi, menyusun konsep yang begitu amat luar biasa. Di pasukannya Malik bin Auf ini ada yang bersembunyi di atas bukit, ada yang di belakang bukit, ada yang di balik batu gitu ya. Ada yang mereka tuh udah menyiapkan jebakan-jebakan gitu ya untuk menyerang kaum muslimin gitu. Nah, ketika esok hari pasukannya Rasulullah sampai pada waktu subuh, ya waktu subuh yang mana waktunya masih gelap, masih belum terlalu terang. Ketika para kaum muslimin sampai di lokasi medan perang, ternyata dari atas bukit mereka langsung dihujani panah. Langsung dihujani anak panah. Dari atas bukit, dari celah-celah bukit, dari balik batu, mereka langsung dilempari tongkat panah, anak panah, yang mana langsung mengenai pasukannya Rasulullah. Nah, ternyata orang-orang yang 12.000 pasukan ini mereka lari, mereka kabur, mereka kocar-kacir ke belakang, mereka meninggalkan Rasulullah di sana. Mereka takut pada panah-panah tersebut, takut melukai dirinya. Jadi mereka semua lari, mereka semua kabur, mereka meninggalkan Rasulullah. Nah, dari sini ternyata firasatnya Rasulullah itu benar, gitu ya. Mereka terlalu membanggakan dengan jumlahnya mereka, gitu. Padahal, ya yang memenangkan sebuah perang adalah Allah. Yang memenangkan sebuah perang adalah keyakinan kita terhadap Allah, gitu. Nah, pada akhirnya 12.000 pasukan ini mereka pada lari, mereka meninggalkan Rasulullah, dan yang setia untuk melindungi Rasulullah hanya kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Hanya tersisa sekitar 80 orang saja. Nah, ketika pasukannya sudah tersisa sedikit, Rasulullah langsung mengadakan kedua tangannya dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kami kemenangan, berikanlah kami pertolonganmu, berikanlah bala bantuan darimu ya Allah. Nah, setelah itu Allah langsung mengijabahkan doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah ijabahkan dengan Allah turunkan beribu-ribu malaikat untuk membantu pasukannya Rasulullah melawan pasukannya Malik bin Auf. Ketika Allah utus para malaikat untuk membantu pasukannya Rasulullah, setelah Allah mengirimkan bala bantuan, ternyata pasukan Malik bin Auf langsung kalah. Gitu. Jadi banyak sekali pasukan Malik bin Auf juga pada lari. Mereka pada berpencar. Begitupun dengan Malik bin Auf. Setelah itu Rasulullah menyusul untuk mencari Malik bin Auf. Begitu kira-kira terjadi perang Hunain. Nah, hikmah yang bisa kita ambil dari perang Hunain adalah kita tidak boleh memiliki sifat sombong gitu. Seperti yang mana tadi dijelaskan, mereka sombong dengan jumlah pasukan mereka, tapi ternyata mereka kalah. Sedangkan ketika di perang Badar saja, kaum muslimin hanya 300 orang. Lalu pasukan musuh ada 1.000 orang gitu. Tapi yang menang adalah 300 pasukan karena Allah yang memberikan izin untuk pasukan muslim menang. Gitu. Jadi kita sebagai manusia jangan sampai kita memiliki rasa sombong itu. Mungkin itu saja penjelasan perang Hunain dari saya. Mohon maaf apabila ada perkataan dan perbuatan saya yang kurang, mohon diperbaiki lagi. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kekurangan hanya milik pribadi saya. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.